Nah, lanjut nih ya tentang azas pemungutan pajak. Jadi pemungutan pajak nih juga ada asas-asasnya nih, ada dasar-dasarnya. Kita mau lihat satu-satu nih ya. Yang pertama ada yang namanya dikenal dengan azas wilayah. Azas wilayah. Apa nih azas wilayah? Nah, asas wilayah ini adalah berdasarkan domisili atau tempat tinggalnya. Tempat tinggal siapa? Ya si pembayar pajak lah ya pastinya. Jadi tergantung si orang ini dia menetap atau menjalani kehidupan sehari-harinya tuh di mana. Misalkan di Indonesia ya dia mesti bayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia gitu ya. Karena ini berdasarkan domisili atau tempat tinggalnya, azas wilayah ini dikenal juga sebagai azas domisili. Itu. Azas domisili atau biasa ada juga yang nyebutnya teritorial gitu ya. Terus ada azas lainnya nggak? Yang kedua, nih ada azas kebangsaan. Namanya juga kebangsaan, ya udah pasti berdasarkan apa nih? Ya berdasarkan kewarganegaraannya lah ya, pastinya. Jadi nggak peduli, misalkan ada orang Indonesia yang tinggal di Singapura gitu. Dia tetap mesti bayar pajak Indonesia karena dia berkebangsaan Indonesia gitu ya. Ini ada buku-buku yang nyebutnya juga azas apa nih? Nasionalitas ya, nasionalitas. Karena ya itu, tergantung dari kebangsaannya apa. Berikutnya, ada yang namanya azas sumber. Sumber apa nih? Ya, sumber penghasilannya ya. Jadi, kalau ada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, berarti kan sumber penghasilan dia bukan Indonesia ya. Dia nggak harus bayar pajak di Indonesia gitu. Tapi kalau ada orang luar negeri yang kerja di Indonesia, dia harus bayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia gitu ya. Jadi tergantung dia dapat penghasilannya atau dia bekerja atau mata pencahariannya tuh di mana gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya azas umum. Umum maksudnya kayak gimana nih ya? Maksudnya ya nggak ada perlakuan khusus untuk sekelompok orang atau golongan tertentu gitu ya. Jadi ini pada prinsipnya adalah adil gitu ya. Ya maksudnya nggak ada pajak yang dikenakan hanya kepada kaum wanita aja atau pajak yang dikenakan ke orang-orang yang berumur antara 25 sampai 35 tahun aja. Nggak kayak gitu ya. Jadi azasnya adalah umum atau adil. Selanjutnya yang kelima, ada yang dikenal dengan azas yuridis. Nah, kalau azas yuridis nih maksudnya gimana nih? Kalau udah ngomongin yuridis pasti kita ngomonginnya hukum ya. Kalau di Indonesia nih, hukum yang berlaku diambil dari Undang-Undang Dasar 45. Ini khususnya nih pasal 23 ayat 2 nih, yang mengatur tentang perpajakan. Yang bunyinya kayak gini nih, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Nah, undang-undangnya nih undang-undang apa? Ini undang-undangnya nih ada ya dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Itu untuk masing-masing pajak punya undang-undangnya sendiri. Nanti kita bakalan ngeliat nih bahwa pajak juga ada jenis-jenisnya dan setiap jenis-jenisnya itu ada yang mengaturnya, ada undang-undang yang mengaturnya gitu ya. Sekarang kita lanjut azas yang berikutnya. Yang selanjutnya nih keenam ada yang namanya azas ekonomis. Wah, ini apaan lagi nih ekonomis? Maksudnya ya tidak membuat perekonomian masyarakat jadi menurun atau hancur gitu ya. Pajak tuh nggak boleh kayak misalkan orang yang cuma punya pendapatan 1 juta selama 1 bulan gitu ya. Terus dikenain pajak 1,5 juta, ya kan nggak mungkin gimana dia bayarnya gitu. Jadi ini juga undang-undang yang mengaturnya nih harus memperhatikan azas ini juga nih, azas ekonomis ya. Perekonomian masyarakatnya juga harus dijaga gitu. Nah, kemudian yang ketujuh dan yang terakhir nih, ada yang namanya azas finansial.
Apaan lagi nih asas finansial? Nih, biaya untuk menetapkan dan memungut pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, harus lebih kecil, dari hasil pungutannya. Jadi, jangan sampai pemerintah untuk menetapkan dan memungut pajak seseorang itu biayanya lebih gede dari hasil pungutannya atau pajak yang mesti dibayarin sama orang itu. Kalau orang itu cuma mesti bayar pajak sebesar 100.000 misalnya, tapi terus pemerintah mesti ngirim 10 orang ke 10 kota yang berbeda. Ya jelas, biayanya akan lebih besar dari 10.000, ya nggak sih? Nah, itu nggak boleh. Jadi, asas finansial ini juga perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya kita mau ngelihat berbagai unsur pajak. Nanti kita lihat apa apa aja sih yang ada di dalam unsur-unsur pajak. Itu juga nanti akan dipakai buat ngatur undang-undangnya gitu, untuk nyusun undang-undangnya. Ditunggu ya di video berikutnya.